Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab ibadah haji dan umroh. Sebelum kita mulai pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita simak, apa yang kita lihat, dan apa yang kita perhatikan senantiasa mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. La kulli nafsin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, di sini kita akan membahas haji dan umroh. Adapun yang pertama ada perjalanan ibadah haji, yaitu dari Indonesia sampai Mekah Al-Mukarramah. Bisa dilihat pada gambar atau pada slide. Di situ ada dari Indonesia sampai Arafah. Berapa saja jarak-jarak yang ditempuh jika Allah nanti takdirkan kita semua untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Bisa dilihat ya. Haji dan umroh. Yang pertama haji, nanti akan kita bahas yaitu pengertian tentang haji, dalil wajib haji, syarat wajib haji, rukun haji, wajib haji, larangan haji, sunnah haji, dan macam-macam tawaf, cara mengerjakan haji, mikot, hikmah haji, dan lafal talbiyah. Umroh, pengertian umroh, hukum dan dalil umroh, syarat wajib umroh, rukun umroh, wajib umroh, hikmah ibadah haji dan umroh, perbedaan haji dan umroh, peta perjalanan ibadah haji yang sudah kita lihat tadi ya. Nah, apa sih haji? Haji itu apa sih? Pengertian haji yaitu menurut bahasa, haji artinya menyengaja. Menurut istilah, haji adalah mengunjungi Baitullah di Mekah dengan niat melakukan ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat dan waktu yang sudah ditentukan. Itu haji. Apa sih yang menyebabkan kita untuk wajib melaksanakan haji? Tentunya tidak lain dan tidak bukan yaitu karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Hukum haji adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Berapa banyak? Yaitu sekali seumur hidup. Dan Allah berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya apa? Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Apa sih syaratnya? Syarat-syarat wajib haji. Dan tentunya jika seseorang telah diwajibkan untuk haji atau ingin berhaji atau dapat rezeki untuk berangkat haji, yaitu yang pertama Islam. Pasti gak mungkin orang non muslim berangkat haji, atau karena apa di sana itu tidak diperbolehkan untuk orang selain muslim itu memasuki daerah Mekah Al-Mukarramah. 2, berakal sehat, gak gila atau gak kekurangan akalnya ya, orang berakal sehat pada normalnya. Balik itu seperti orang yang sudah dibebani
syariat atau agama. Yang laki-laki biasanya ditandai dengan mimpi basah, permulaan baliknya. Yang perempuan biasanya ditandai dengan haid. 4. Mampu. Kalau dalam istilah bahasa Arabnya istita'ah, itu artinya mampu. Dan 5. Bagi wanita harus ada muhrim. Mampu istita'ah yaitu sehat jasmani, ya, ada bekal untuk biaya perjalanan dan untuk orang yang ditinggalkan, ada kendaraan, aman di perjalanannya. Tidak dikatakan orang itu mampu apabila ketika dia berangkat untuk haji atau umroh, dia menggunakan utangnya yang begitu memberatkan dia gitu. Misalkan dia berangkat haji atau umroh tapi meninggalkan keluarganya dengan keluarganya itu susah untuk makan untuk besok gitu. Susah untuk makan besok mau makan apa, tapi dari salah satu keluarganya itu ada yang berangkat umroh. Nah, itu namanya tidak digolongkan sebagai orang yang mampu, karena ada yang ditinggalkan, ada yang kesusahan ketika ditinggalkan dia untuk berangkat haji dan atau umroh. Rukun haji. Rukun itu yang wajib. Maksudnya rukun itu yang harus dilakukan ya, ketika dia mau berhaji. Yang pertama adalah ihram. Ihram itu ihram ialah berniat memulai mengerjakan haji atau umroh atau keduanya sekaligus dengan mengenakan pakaian ihram. Ini kayak gini pakaiannya. Mohon maaf gambarnya nggak bisa di-skip, tapi yang jelas pakaian ihram itu untuk laki-laki itu tidak berjahit dan polosan warna putih. Untuk si perempuan boleh dengan menggunakan pakaian yang berjahit. Dan yang kedua ada wukuf. Wukuf ialah hadir dan berada di Arafah, padang Arafah, dimulai dari tergelincirnya matahari tanggal 9 Zulhijjah sampai terbenam matahari. Dan selanjutnya ada tawaf. Tawaf ialah mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran, dimulai dari Hajar Aswad dengan posisi Ka'bah selalu berada di sebelah kiri yang bertawaf atau berlawanan arah jarum jam. Ya, kalau dimulai dari Hajar Aswad muter 7 kali, berarti dia harus di Hajar Aswad. Itu tawaf. Yang selanjutnya ada sa'i, yaitu berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Yang selanjutnya ada tahallul atau memotong rambut, yaitu melepaskan diri dari ihram haji sesudah selesai mengerjakan seluruh rangkaian ibadah haji dengan cara menyukur rambut sekurang-kurangnya 3 helai, tapi lebih afdal lagi kalau dipotong. Ini untuk laki-laki dan untuk perempuan, dan semuanya itu harus dilakukan dengan tertib, gak boleh dibalik-balik. Misalkan mau tahallul dulu atau mau sa'i dulu sebelum wukuf, atau mau tawaf dulu sebelum tahallul, atau mau tawaf dulu sebelum wukuf, kita tidak boleh, karena itu harus urut dan tertib gitu. Ini seperti ini pakaian ihram. Wukuf di Arafah bisa dilihat di gambar.
Tawaf bisa juga dilihat di gambar mengelilingi Ka'bah. Nah, di sebelah Ka'bah. Sa'i antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Tahallul menyukur rambut atau sebagian rambut, minimal berapa tadi? 3 helai. Wajib haji. Beda ya, wajib antara wajib dan rukun. Berbeda. Di sini wajib, pengertian wajib haji yaitu wajib haji adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan dalam ibadah haji. Apabila tidak dilakukan atau tertinggal salah satu di antaranya, boleh diganti dengan dam. Denda. Dam apa? Dam itu denda. Dan ibadah hajinya sah. Wajib haji diantaranya yaitu ada ihram dan mikot. Mikot adalah batas waktu dan tempat yang sudah ditentukan untuk berihram dengan niat ihram haji. Kedua, mabit atau bermalam di Musdalifah. Ketiga, melempar 3 jumroh, yaitu jumroh yang pertama namanya ula, yang kedua wusta, dan yang ketiga akobah. Yang keempat, mabit, bermalam di Mina. Yang kelima, meninggalkan larangan-larangan haji. Yang keenam, tawaf wado, tawaf wado, atau tawaf perpisahan. Sunat haji, yaitu sunnah haji. Yang pertama, memakai kain berwarna putih, melaksanakan tawaf kudum, membaca zikir ketika tawaf, sholat 2 rakaat setelah tawaf, membaca lafaz talbiyah selama ihram, sampai melempar jumroh akobah. Bisa lihat lafaz talbiyah di sini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Artinya, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji dan nikmat adalah milikmu. Kerajaan bumi dan langit adalah milikmu. Tiada sekutu bagimu. Itu dibaca terus ketika tawaf mengelilingi Ka'bah. Labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Larangan haji. Yang pertama, larangan bagi laki-laki. Untuk laki-laki ini yang nanti insya Allah bisa berangkat umroh atau haji harus paham tentang ini. Apa yang dilarang ketika haji dan umroh itu? Yang pertama, memakai pakaian yang berjahit. Gak boleh pakai celana lepis, gak boleh pakai kemeja. Harus pakai pakaian ihram yang gak berjahit. Yang kedua ada memakai tutup kepala. Gak boleh pakai peci sekalipun pecinya gak berjahit. Gak boleh pakai topi. Gak boleh juga pakai mau ditutupin apa aja, pokoknya gak boleh harus terbuka. Kan botak panas, gak ada urusan ya. Pokoknya gak boleh ditutupin kepalanya. Yang kedua, larangan bagi perempuan. Bagi perempuan memakai tutup wajah. Yang biasa pakai cadar ketika haji, ketika umroh, copot cadarnya. Yang kedua, memakai sarung tangan. Jika larangan dilanggar, ia wajib membayar dam atau denda. Nah, larangan bagi laki-laki dan perempuan. Kalau tadi khusus untuk laki-laki dan perempuan, untuk laki-laki dan khusus untuk perempuan, kali ini
Larangan yang umum untuk laki-laki dan perempuan: memakai wangi-wangian, mencukur rambut atau bulu dada, memotong kuku, menikah atau menikahkan atau menjadi wali nikah, bersetubuh, berburu atau membunuh binatang liar, dan halal dimakan. Ya, yang halal dimakan biasanya di sana banyak burung tuh. Kita kaget lihat burung banyak, kita main ambil aja, kita potong, kita makan dagingnya. Ya, nggak boleh di situ. Kalau sampai ini larangan dilakukan, yang pertama dia harus membayar dam. Dam itu denda, nanti di belakang ada penjelasannya. Memakai wangiannya itu biasanya kalau perempuan tuh tetap aja nggak boleh, walaupun di sana sumpek-sumpekan, panas, keringetan, misalkan bau ketek atau apa ya, nggak ada urusan, pokoknya yang penting nggak boleh pakai wangi-wangian. Dam dan jenis-jenisnya itu denda, dan jenis-jenisnya denda itu apa itu dam ya? Dam adalah denda atau fidyah yang wajib dibayarkan karena beberapa sebab di dalam menunaikan haji dan umroh. Beberapa jenis dam atau denda. 1. Dam tamatu dan kiron, yaitu dengan cara menyembelih seekor kambing yang sah untuk kurban atau berpuasa 10 hari, 3 hari dilakukan sewaktu ihram, dan 7 hari dilakukan setelah sampai di tanah air. 2. Dam karena mengerjakan salah satu dari beberapa larangan haji, yaitu dengan cara melakukan salah satu dari 3 pilihan. Mau pilih menyembelih seekor kambing yang sah untuk korban, mau pilih puasa 3 hari, atau bersedekah dengan 9,3 liter makanan. Ya, kalau pakai minyak wangi, memburu buruan di sono ketika haji atau umroh, itu damnya ini. 3. Dam karena bersetubuh, yaitu dengan cara menyembelih seekor unta atau sapi atau 7 ekor kambing, atau memberi makanan seharga unta kepada fakir miskin di tanah haram. Kalau tidak sanggup juga, maka diwajibkan berpuasa untuk setiap 1 mud makanan dari harga unta. Itu berpuasa 1 hari. 1 mud itu kalau di sini itu biasanya 1 mud 2,5 kilo, sekitar 2,5 kilo atau 3,5 liter. Berarti kan di sini bukan 2,5 kilo, 3,5 kilo, sekitar segitu. 4. Dam karena membunuh hewan buruan di tanah haram, yaitu dengan cara menyembelih hewan jinak yang setara dengan hewan yang dibunuh. Jika tidak, mungkin boleh bersedekah dengan makanan seharga hewan yang dibunuh. Jika tidak mungkin, juga boleh dengan berpuasa dengan perhitungan tiap mud 1 hari puasa. Dam karena tidak bisa melanjutkan perjalanan ibadah haji atau terlambat, maka bagi calon jamaah haji seperti ini, hendaklah ia tahallul dengan menyembelih seekor kambing di tempat ia terlambat dan mencukur atau memotong rambut kepalanya dengan niat tahallul. Masuk ke umroh. Pengertian umroh. Umroh adalah sengaja berkunjung ke Baitullah di Mekah untuk melaksanakan rangkaian ibadah dengan syarat tertentu, sedangkan waktunya kapan saja, sepanjang tahun. Mau dilaksanain sebulan sekali, nggak apa-apa, boleh. Mau 2 bulan sekali, nggak apa-apa, boleh. Mau nggak ngelakuin
Ya kalau bisa ngelakuin lah, kalau bisa mah ngelakuin, semoga dikasih rezeki sama Allah gitu ya. Paling enggak ya seumur hidup sekali. Hukum dalil ibadah umroh. Hukum melaksanakan ibadah umroh adalah sama seperti ibadah haji, yaitu wajib sekali seumur hidup. Nah, dilarang yang tadi. Tapi wajib sekali itu ya ketika orang haji, ketika orang diwajibkan haji, pasti dia melakukan ibadah umroh. Jadi, gak mungkin orang haji gak ngelaksanain umroh. Pasti itu sayangnya luar biasa. Minimal 1 kali dalam seumur hidup. Firman Allah, wa atimul hajja wal umrata lillah. Artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Jangan karena siapa-siapa. Udah pokoknya fokus ibadah haji, umroh, atau ibadah-ibadah yang lain, sholat, puasa, zakat, itu murni hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat wajib umroh. Syarat wajib umroh Islam. Gak boleh orang Kristen umroh. Balik, dewasa, berakal sehat, merdeka, bukan hamba sahaya. Hamba sahaya itu maksudnya budak. Tapi kalau zaman sekarang udah gak ada budak. Yang kelima, istitoah, mampu. Rukun umroh, ihram, tawaf, sa'i, tahallul, bersyukur atau berwudu. Tertib. Tahallul yang minimal berapa tadi? 3 helai. Lebih afdal lagi kalau sampai di kota. Wajib umroh, ihram dari mikot, menjauhkan diri dari semua larangan selama umroh. Mikot dan macam-macamnya. Mikot artinya batas atau ketentuan. Mikot ada 2. Yang pertama mikot zamani, ketentuan waktu. Untuk ibadah haji, mikot zamaninya adalah awal bulan Syawal sampai dengan tanggal 10 Zulhijjah. Sedangkan untuk umroh, mikot zamannya sepanjang tahun. Yang kedua, mikot makani atau ketentuan tempat, yaitu tempat di mana para jamaah melakukan ihram. Mikot makani untuk haji sama dengan mikot makani untuk umroh. Hikmah haji dan umroh. Yang pertama, menciptakan persatuan dan kesatuan. Kedua, menanamkan kesadaran untuk senantiasa ikhlas dalam memenuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tadi pada ayat yang tadi bacakan, yaitu untuk apa? Ibadah haji, ibadah umroh itu harus ikhlas semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kepengen kok dianggap orang itu udah pernah umroh, hebat orang itu haji, hebat orang itu berangkat umroh setiap bulan. Jangan seperti itu. Jangan pengen dianggap seperti itu. Rugi kalau orang cuma pengen dianggap hebat sama orang lain. Rugi kalau dia haji, dia umroh cuma pengen dianggap hebat sama orang lain. Yang ketiga, mengambil teladan dari pengalaman Adam, Hawa, Ibrahim, Hajar, Ismail, dan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, mensyukuri nikmat. Allah berikan kita nikmat harta, Allah berikan kita nikmat waktu, Allah berikan kita nikmat sehat.
punya duit, badan sehat, waktu luang, berangkat umroh. Punya duit, badan sehat, waktu luang, dikasih kesempatan Allah, dipanggil sama Allah, daftarin haji. Makanya ketika saya dulu belajar, sama guru saya disuruh apa? Ketika kamu belajar bab haji atau umroh, tanemin di dalam hati kamu, tanemin di dalam cita-citamu, di dalam jiwamu, keinginan untuk umroh dan haji. Minimal kalau nggak nabung, niat dulu. Saya niat pengen haji, saya niat pengen umroh. Allah berkehendak, Allah kabulkan, kita bisa berangkat. Allah panggil kita sebagai tamu Allah. Haji ifrad yaitu mengerjakan haji dahulu, kemudian mengerjakan umroh. Cara ini tidak wajib membayar dam, tapi kebanyakan orang Indonesia itu melaksanakan haji kiron, ya, harus membayar dam, tapi tidak semua bisa juga melakukan haji ifrad. Macam-macam tawaf. Yang pertama ada tawaf kudum. Apa itu tawaf kudum? Tawaf kudum sama dengan tawaf urut atau tawaf tohiyah atau tawaf liqa. Ialah tawaf pertama ketika tiba di Mekah. Selanjutnya ada tawaf ifadah atau tawaf ziarah atau tawaf rukun. Adalah tawaf yang termasuk rukun haji, nggak boleh ditinggalin. Tawaf fado adalah tawaf ketika akan meninggalkan kota Mekah. Dan tawaf umroh adalah tawaf rukun umroh. Dan setiap orang yang mau umroh, setiap orang yang akan umroh, wajib, diharuskan. Kalau nggak ngelakuin tawaf umroh ini, nggak sah tawafnya, nggak sah umrohnya. Tawaf nazar ada tawaf yang dinazarkan, hukumnya adalah wajib bagi orang yang bernazar. Nazar itu apa? Misalkan dia ketika di tanah air, saya nazar kalau di udah nyampe Mekah nanti, saya nazar pengen tawaf untuk keluarga saya yang udah meninggal, untuk bapak saya, untuk emak saya, untuk nenek saya. Nazar, nah itu wajib, harus dilakukan, harus umroh ya, nggak boleh nggak. Tawaf sunnah atau tawaf tatawu adalah tawaf yang disunahkan. Baik, mungkin untuk materi kali ini cukup sekian. Sampai sini, semoga yang suatu saat nanti punya uang, punya rezeki banyak, biar bisa berangkat umroh dan haji. Semoga Allah dan kita semua bisa berangkat umroh dan haji. Allah kasih rezeki kita, Allah kasih waktu luang kita, Allah kasih kesehatan bagi kita untuk bisa melaksanakan haji dan umroh. Baik, kalau misal dari adik-adik sekalian ada pertanyaan atau ada yang masih mengganjal di dalam hati, ada yang masih kurang paham, boleh ditanyakan, boleh melalui WhatsApp yang sudah diberikan oleh Bu Tuti, boleh juga melalui Facebook, ada di deskripsi, atau mau lewat DM Instagram, di deskripsi juga ada. Mau lewat mana aja bisa, atau mau bertanya
lain dari materi ini juga nggak masalah, nggak apa-apa. Insya Allah saya terima, insya Allah saya balas. Yang follow Instagram juga insya Allah saya follow back, insya Allah. Semoga pertemuan kali ini bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua dijadikan anak yang soleh dan solehah, dikasih kesehatan, dikasih rezeki yang barokah, dikasih ilmu yang manfaat banyak dan barokah, dikasih rezeki yang banyak, manfaat dan barokah. Insya Allah dunia akhirat selamat yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Baik, apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan, mohon dikoreksi. Adik-adik ya, mohon dikoreksi. Kak, ini ada yang salah nih. Gak apa-apa, silakan DM aja, atau gak mau WhatsApp juga gak apa-apa. Telepon, kalau sempat saya angkat, pasti saya angkat. Baik, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.